Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Chem Studio. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang perkembangan teori atom, mulai dari teorinya Democritus sampai teori atom mekanika kuantum. Dari perkembangan teori atom tersebut, kita membuktikan bahwa atom bukanlah zat terkecil dari penyusun suatu materi. Kenapa? Karena di dalam atom itu terdapat lagi yang disebut partikel penyusun atom. Partikel penyusun atom ini ada apa saja? Kita sudah membahas di video sebelumnya. Ada yang namanya proton, dia adalah partikel yang bermuatan positif. Kemudian ada neutron, dia adalah partikel penyusun atom yang tidak bermuatan alias netral. Dan ada yang namanya elektron. Elektron ini adalah partikel yang bermuatan negatif. Elektron bergerak bebas mengelilingi inti atom, yang artinya suatu atom itu dapat menyerap elektron dan bisa juga melepaskan elektron. Ketika menyerap elektron, artinya partikel bermuatan negatif akan lebih banyak dibandingkan partikel yang bermuatan positif. Maka ketika suatu atom menyerap elektron, atom tersebut akan berubah menjadi ion negatif atau yang disebut sebagai anion. Ketika suatu atom melepaskan elektron, artinya partikel yang bermuatan negatifnya jadi berkurang, maka partikel yang bermuatan positifnya jadi lebih banyak. Sehingga si atom tersebut akan berubah menjadi ion positif atau yang disebut sebagai kation. Nah, sedangkan proton dan neutron ini dia terdapat di dalam inti atom. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya notasi atom. Nah, apa itu notasi atom? Ini kita gunakan untuk menunjukkan jumlah dari seluruh partikel penyusun suatu atom. Secara umum, notasi atom itu disimbolkan dengan X, di atasnya ada A, dan di bawahnya ada Z. Yang dimaksud dengan X di sini, ini merupakan lambang atomnya, atau simbol atomnya ya. Lambang atau simbol atom. Misalkan kita mau buat notasi dari atom magnesium, simbol atom magnesium itu kan Mg, maka X ini kita gantikan dengan Mg. Misalkan kita mau membuat notasi atom dari natrium, natrium simbolnya Na, maka X-nya ini kita gantikan dengan Na. Nah, jadi X adalah simbol dari suatu atom. Lalu apa yang dimaksud dengan Z di sini? Z di sini dia adalah nomor atom. Nomor atom ini identik untuk masing-masing atom. Artinya kita tidak akan menemukan atom yang berbeda tapi nomor atomnya sama. Maksudnya oksigen nomor atomnya 8. 8 itu sudah menjadi hak paten dari si oksigen. Kita tidak akan menemukan karbon yang memiliki nomor atom 8. Nomor atom ini merupakan simbol untuk menunjukkan jumlah dari protonnya. Jumlah proton atau partikel yang bermuatan positifnya. Jika atom itu netral, maka jumlah protonnya akan sama dengan jumlah dari si elektronnya. Yang partikel yang negatif. Jadi kalau dia netral, kondisinya netral, maka jumlah proton dan jumlah elektronnya akan sama. Tapi kalau dia membentuk ion negatif, maka jumlah elektronnya akan bertambah. Seberapa banyak sesuai sama berapa banyak elektron yang dia tangkap. Atau kalau dia membentuk ion positif, maka jumlah elektronnya akan berkurang, tergantung seberapa banyak elektron yang dia lepas. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Nah, kemudian di sini ada yang namanya A. A di sini merupakan nomor massa. Nomor massa ini menunjukkan jumlah proton dengan neutron. Jumlah proton ditambah jumlah neutron. Artinya, untuk mencari neutron dari suatu atom, itu bisa kita lakukan dengan mengurangi nomor masanya, atau A dengan nomor atomnya, proton. A dikurangi Z, atas dikurangi bawahnya. Bagaimana cara kita menerapkan ini di dalam soal? Kita akan bahas beberapa contoh soal. Yang pertama,
saya misalkan memiliki simbol atom Ca, nomor masanya 40, nomor atomnya 20. Nah, maka kita lihat berapa banyak jumlah protonnya. Jumlah proton bisa kita lihat dari nomor atomnya atau ya angka di bawahnya. Dia 20 nomor atomnya. Maka protonnya itu akan sebanyak 20. Di sini atom Ca-nya tidak memiliki muatan, tidak ada tanda plus dan tidak ada tanda minus. Artinya ini adalah atom netral dari si Ca. Nah, karena netral, maka jumlah elektronnya akan sama dengan jumlah protonnya, yaitu sebanyak 20. Nah, lalu kita tinggal cari neutronnya. Neutron, rumusnya adalah A dikurangi Z. A ini nomor massa, nomor massanya kalau kita lihat di sini adalah 40, Z-nya nomor atom, nilainya 20. Maka untuk mencari neutronnya, di sini adalah 40 dikurangi 20, sama dengan 20. Jadi dalam atom Ca dengan nomor massa 40 dan nomor atom 20 memiliki proton 20, elektron 20, dan neutron juga 20. Lalu kita contoh soal yang kedua. Misalkan saya memiliki atom Al, nomor massanya 27, nomor atomnya 13. Kita cek. Protonnya itu sama dengan nomor atom. Nomor atom yang di bawah 13, maka protonnya 13. Lalu elektron. Di sini tidak ada lambang ion, tidak ada positif, tidak ada negatif. Artinya ini adalah simbol dari atom Al yang netral. Maka jumlah partikel positifnya atau protonnya akan sama dengan jumlah elektronnya, yaitu 13 juga berarti elektronnya. Nah, neutronnya bagaimana? Neutronnya tinggal A dikurangi Z. A itu nomor massanya 27, nomor atomnya 13. Berarti 27 dikurangi 13 sama dengan 14. Lalu bagaimana untuk yang ion? Kita akan bahas untuk yang ion. Oke, misalkan saya memiliki Na23 11 plus, misalkan seperti ini. Nah, protonnya itu akan selalu sama dengan nomor atomnya. Nomor atomnya di sini adalah 11. Maka jumlah protonnya itu sama dengan 11. Nah, bagaimana dengan jumlah elektronnya? Di sini merupakan partikel yang bermuatan positif. Artinya, si atom Na telah melepaskan satu elektronnya. Berarti jumlah partikel negatifnya atau elektronnya itu tidak sama dengan jumlah protonnya, melainkan 11 dikurangi 1, yaitu sebanyak 10 elektron. Dari mana angka 1? Karena di sini tandanya muatannya dia adalah plus 1. Artinya si Na ini hanya melepaskan satu elektron saja. Jadi berkurang 1 elektron dari yang seharusnya. Lalu untuk yang neutronnya, neutron tidak berubah rumusnya, tetap A dikurangi Z. A-nya itu nomor massanya 23, dikurangi nomor atomnya 11, berarti nomor neutronnya itu sama dengan 12. Lalu kita lanjut untuk soal yang contoh soal yang berikutnya. Misalkan saya memiliki notasi atom Ga 70 31 plus 3. Oke. Nah, bagaimana dengan jumlah proton? Jumlah proton itu akan selalu sama dengan nomor atomnya. Nomor atomnya di sini 31, berarti protonnya ada 31. Lalu elektron. Di sini, si atom Ga telah melepaskan 3 elektron. Karena dia bermuatan plus 3. Melepaskan 3 elektron. Maka jumlah elektronnya berkurang 3 elektron dari seharusnya. Berarti 31 dikurangi 3. Berarti ion Ga plus 3 memiliki elektron sebanyak 28. Neutronnya selalu A dikurangi Z. Nomor massanya 70, nomor atomnya Z-nya itu 31. Berarti di dalam ion Ga plus 3 terdapat neutron sebanyak 39.
Bagaimana yang ion negatif? Kita akan bahas yang ion negatif. Misalkan saya memiliki notasi atom atau notasi ion O16-8-2. Kita tentukan protonnya. Lagi-lagi proton itu sama dengan nomor atom. Nomor atomnya 8, berarti protonnya 8. Nah, elektronnya di sini si atom O telah menangkap 2 elektron sehingga membentuk ion -2. Menangkap 2 elektron, berarti jumlah elektronnya akan bertambah sebanyak 2 elektron dari yang seharusnya. Berarti 8 plus 2 sama dengan 10 elektron. Lalu neutronnya bagaimana? Neutronnya selalu A dikurangi Z. A-nya nomor masanya 16, Z-nya atau nomor atomnya itu 8. Berarti 16 dikurangi 8. Berarti di dalam ion O-2 ini terdapat 8 neutron. Kita coba satu kali lagi. Misalkan saya memiliki P3115-3. Kita tentukan protonnya. Protonnya sama dengan nomor atom. Nomor atomnya 15, berarti protonnya 15. Lalu elektron. Di sini atom P telah menangkap 3 elektron sehingga bermuatan P-3. Maka jumlah elektronnya akan bertambah sebanyak 3 elektron dari yang seharusnya. Berarti 15 tambah 3 sama dengan 18 elektron. Lalu neutronnya berapa? Neutronnya tinggal A kurangi Z aja. A dikurangi Z, berarti A-nya nomor masnya 31, nomor atomnya 15. Maka si ion P-3 itu memiliki neutron sebanyak 16. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dalam suatu atom, maka yang akan kita pelajari berikutnya adalah tentang konsep isotop, isoton, isobar, dan juga isoelektron. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan membahas isotop. Nah, apa yang dimaksud dengan isotop? Isotop ini adalah atom-atom dengan nomor atom yang sama atau jumlah proton yang sama ya. Jumlah proton yang sama. Ya, kalau protonnya sama, secara otomatis nomor atomnya juga akan sama. Makanya isotop ini adalah unsur-unsur yang sejenis, tetapi nomor masanya berbeda. Jadi yang sama hanya jumlah protonnya saja atau nomor atomnya saja, tetapi nomor masanya berbeda. Contoh, saya memiliki unsur C, nomor massa 12, nomor atomnya 6. Lalu saya ada unsur C lain, nomor atomnya 6, tapi nomor masanya 13. Bisa kita lihat nomor atomnya sama atau jumlah protonnya sama, tetapi nomor masanya berbeda. Contoh kedua, misalkan saya memiliki nitrogen dengan nomor atom 7, kemudian di sini ada nitrogen lain dengan nomor atom yang sama, 7 juga, tetapi nomor masanya berbeda. Kita lihat ya, nomor masanya 14, yang satunya lagi nomor masanya 15. Padahal mereka adalah atom yang sama, yaitu nitrogen, dengan nomor atom yang sama. Nah, ini dimaksud dengan isotop. Nomor atomnya atau jumlah protonnya sama, tetapi nomor masanya berbeda. Berikutnya, kita akan bahas yang disebut sebagai isobar. Nah, apa yang dimaksud dengan isobar? Isobar ini adalah atom-atom yang memiliki nomor massa sama. Nah, ini sekarang kebalikan dari isotop. Nomor massanya yang sama, tapi nomor atomnya berbeda. Nah, kebalikan dari isotop ya. Nomor atomnya berbeda. Contohnya, misalkan saya memiliki unsur nitrogen dengan nomor atom 7, nomor massanya 14. Lalu dengan unsur karbon dengan nomor atomnya 6, tetapi nomor massanya 14. Ini disebut sebagai isobar. Nomor massanya sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Satu lagi, misalkan oksigen dengan nomor atom 15, nomor massa 15, nomor atom 8, dengan unsur nitrogen yang memiliki nomor atom 7, tapi nomor massanya 15. Nah, ini yang disebut sebagai isobar.
Nomor masanya sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Yang ketiga, kita akan membahas tentang yang namanya isoton. Isoton di sini merupakan atom-atom yang memiliki jumlah neutron sama. Neutronnya yang sama. Jadi kita harus hitung dulu jumlah neutron yang dimiliki oleh masing-masing atom. Contoh, misalkan saya punya unsur C dengan nomor massa 12, kemudian nomor atomnya 6, berarti kan jumlah neutronnya sama dengan 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Kemudian ada unsur nitrogen dengan nomor atomnya 7, tetapi nomor masanya 13 misalkan. Nah, berarti kan neutronnya tinggal A dikurangi Z ya, berarti 13 dikurangi 7 sama dengan 6. Nah, ini yang disebut sebagai isoton. Neutronnya sama. Contoh lain lagi, yang kedua. Misalkan O dengan nomor masanya 15, nomor atomnya 8, berarti kan neutronnya 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Kemudian ada nitrogen dengan nomor atom 7 dan nomor masanya 14. Berarti neutronnya sama dengan 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Jadi ini yang disebut sebagai isoton. Berikutnya, yang terakhir, kita akan bahas tentang isoelektron. Kalau di sini rasanya sudah cukup tergambarkan ya dari namanya isoelektron. Elektron berarti ini merupakan atom atau ion yang memiliki jumlah elektron sama. Biasanya kalau itu isoelektron ini memang melibatkan antara atom dengan ion atau mungkin ion dengan ion. Misalkan saya memiliki Na dengan nomor massa 20 dan nomor atom 10. Artinya ini jumlah elektronnya sama dengan 10 karena dia tidak bermassa. Kemudian saya memiliki oksigen dengan nomor massa 16, nomor atom 8, tapi dia membentuk ion negatif. Negatif 2. Nah, jumlah elektronnya negatif, artinya dia menangkap elektron. Menangkap 2 elektron. Sehingga jumlah elektron yang bertambah 2 dari jumlah normalnya. 8 tambah 2 sama dengan 10. Ini yang disebut sebagai isoelektron. Contoh yang kedua, misalkan saya memiliki notasi atom seperti ini. Plus. Nah, artinya unsur K, dia sudah melepaskan satu elektron. Karena dia melepaskan satu elektron, maka jumlah elektronnya berkurang satu dari yang jumlah normalnya. Berarti 19 dikurangi 1 sama dengan 18. Kemudian kita pasangkan dengan unsur S dengan nomor massa 32, 16, dan membentuk minus 2. Si unsur S di sini dia menangkap 2 elektron. Menangkap 2 elektron artinya jumlah elektron yang bertambah 2 dari jumlah normalnya. Berarti 16 tambah 2 sama dengan 18. Nah, elektronnya sama, maka ini disebut sebagai isoelektron. Jadi, isoelektron bisa melibatkan antara atom dengan ion atau melibatkan ion dengan ion. Sekian pembahasan video kali ini tentang notasi atom dan juga konsep tentang isobar, isoton, isotop, dan isoelektron. Bagi yang belum terlalu jelas, silakan diulang kembali videonya atau bisa buat pertanyaan di kolom komentar. Dan bagi yang belum sempat menonton video sebelumnya tentang teori perkembangan atom, link video sudah saya taruh di deskripsi. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.